Lalu kata Zir bin Hubeish tadi, wa kunta imran min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah salah seorang sahabat dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau kan sahabatnya Rasulullah, pasti engkau tahu tentang perkara ini gitu loh, Pak. Pasti engkau tahu tentang perkara yang meragukan, yang menggoncangkan, yang membuat hatiku ini resah, ya, yang membuat hatiku ini gelisah. Yang kau pasti tahu karena engkau sahabatnya Rasulullah SAW. Karena sahabat Sofwan bin Asal tadi, Pak, sebagaimana kita katakan tadi, beliau tidak kurang 12 pertempuran mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya berjihad, bertempur ini kan pasti safar ini, Pak, ya. Pasti kan lama, berhari-hari, ya, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, namanya perang. Kan sampai kalah musuhnya, ya, Pak, ya. 12 pertempuran dia ikut bersama Rasulullah. Pasti perkara yang seperti ini pasti engkau pernah mendengar atau pernah melihat apa yang Rasulullah SAW lakukan atau apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi bertanyalah. Masya Allah, ini bentuk sayangnya Rasulullah SAW, Pak. Bagi orang yang nggak tahu, kok Rasulullah begitu ya? Enggak. Ini bentuk sayangnya Rasulullah SAW, Pak. Kepada siapa? Kepada umatnya. Ya. Kenapa, Pak? Karena dalam surat Al-Hujurat, ya, Pak, ya, Al-Hujurat di ayat yang kedua dan ayat ketiga ada larangan bagi kita untuk mengeraskan suara kita terhadap Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqaulin kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Hujurat ini, Pak, yang kedua. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana kalian mengeraskan satu di antara dengan yang lainnya di antara kalian. Kenapa, Pak? Kalau ada di antara para sahabat yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah, mengangkat suaranya, berteriak di hadapan Rasulullah, Pak, apa kata Allah? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Allah akan membatalkan seluruh amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak merasa. Tuh, Pak. Jadi orang yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah SAW, maka Allah akan batalkan amalan mereka. Gak sopan gitu loh, Pak. Tidak beradab. Rasulullah nggak mau, Pak. Rasulullah nggak mau, kan Arab Badui, orang bodoh, ya, Pak, ya. Orang bodoh dari kampung datang ingin bertanya. Ngeraskan suara, wajar, memang dia di kampungnya seperti itu. Teriak-teriak ngomongnya. Kalau Rasulullah ngomongin jawabnya dengan lembut, ada apa? Apakah kau ingin bertanya? Batal tidak amalnya, Pak? Batal. Jadi Rasulullah pun mengangkat suaranya. Agar apa? Agar nggak batal amalannya. Cinta banget Rasul kepada kita, Pak. Cinta banget Rasulullah kepada kita itu. Ya, luar biasa kecintaan beliau. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, ya, lahum maghfiratun wa lahum ajrun azim. Adapun orang-orang yang melembutkan suaranya, merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah SAW, mereka ini adalah orang-orang yang telah Allah uji keimanan mereka untuk takwa. Untuk apa? Untuk mematuhi setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, untuk meninggalkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Untuk mereka apa kata Allah, Pak? Lahum maghfiratun. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa ajrun azim, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Begitu. Nah, orang Arab Badui kan nggak tahu adab ini kan, Pak. Dia nggak tahu adab ini. Makanya ya Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama mengeraskan suara. Ini. Nah, apa kata ini, Pak? Kata sahabat Sofwan bin Asal, Pak. Fakultu, dia berkata lahu, waihaka, ya, waihaka, ugdud min sautika, fa innaka 'inda Nabi SAW. Wahai orang Arab Badui, pelankan suaramu di hadapan Rasulullah SAW. Engkau sekarang ada di hadapan Rasulullah, nggak perlu ngomong kenceng-kenceng, pelankan suaramu. Kenapa, Pak?
Kata beliau, waqad nuhita an hadza. Sungguh kami, ya sungguh aku, ya ini dilarang dari hal yang demikian itu. Kami enggak diperbolehkan. Enggak berbolehkan ngomong keras-keras, mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Saya melarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, melarangkan. Tapi apa kata orang Arab Badui, Pak? Ini namanya orang Arab Badui, Pak, ya orang bodoh. Apa kata Pak? Dia berkata faqala, dia berkata wallahi, ya wallahi la aghdudu, ya. Demi Allah aku enggak akan memelankan suaraku. Tuh, Pak. Ini orang bodoh loh, Pak. Dinasihatin malah apa, Pak? Masalah apa, Pak? Malah ngeyel ya, Pak ya. Dikasih tahu dia malah ngeyel. Wallahi la aghdudu. Demi Allah aku enggak akan melembutkan suaraku. Ya, aku begini apa adanya kok, gitu, Pak ya. Wah, aku biasa ngomong keras, suruh ngomong lembut. Ya, entar dikira aku nangis lagi gitu, Pak ya. Wah, itu, Pak. Orang Badui, orang bodoh, ya. Makanya Rasulullah pun menjawab dengan suara yang keras, sama-sama kenceng. Biar apa, Pak? Biar apa tadi, Pak? Agar tidak terbatalkan amal-amalannya, agar Allah tidak menghapuskan amal-amal solehnya. Masya Allah, ya Rasulullah sangat sayang sama kita. Ya. Kalau Arabi, ya berkata orang Arab tadi, Pak, al-mar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaqu bihim. Wahai Muhammad, katanya, wahai Muhammad, ada satu kaum yang mencintai kaum yang lainnya, ya, mencintai kaum yang lainnya, padahal mereka nggak pernah bertemu. Kita ini, Pak, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Kita tidak pernah bertemu dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dengan para ulama-ulama. Kita nggak pernah kita bertemu, nggak pernah kita berjumpa, nggak pernah kita bisa mencium tangannya, gitu, Pak ya. Nggak pernah kita menatap wajahnya, mencium keningnya, nggak bisa. Ya. Tapi kita mencintai mereka. Tapi kita cinta kepada mereka. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada para sahabat. Kita cinta kepada para tabi'in, tabi'ut, kepada para ulama seluruhnya lah. Kita cinta semua kepada orang-orang soleh. Bagaimana ini? Kira-kira seperti itulah pertanyaan orang Arab, Pak. Wahai Muhammad, aku orang kampung. Aku orang kampung, tinggalku di gunung. Ya. Tinggal di gunung. Aku nggak bisa belajar setiap hari kepadamu. Aku nggak bisa mengikuti amalanmu. Tapi aku cinta kepadamu. Ya, apa jawaban Rasulullah, Pak? Qala Nabi SAW. Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'an man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Lihat, Pak. Kita, walau kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita tidak pernah berjumpa dengan para sahabat, kita tidak pernah bertemu dengan para tabi'in, kita tidak pernah bersua dengan para tabi'ut tabi'in, kita pun tak pernah berjumpa dengan ulama-ulama yang hari ini masih hidup, Pak. Tapi kita mencintai mereka karena mereka orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang taat. Kita cinta kepada mereka. Luar biasa, Pak. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, kita akan Allah kumpulkan bersama yang orang-orang yang kita cintai. Jadi hari ini, Pak, tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tumbuhkan kecintaan kita kepada para sahabat. Tumbuhkan kecintaan kita kepada para ulama. Maka sungguh, Pak, dengan cinta yang kita tumbuhkan ini, maka kita akan Allah kumpulkan nanti bersama mereka. Walau kita tidak bisa beramal, berilmu seperti mereka.